Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi ya di pelajaran biologi. Sekarang kita akan masuk ya di bab baru, yaitu mengenai sistem pernapasan ya pada manusia. Nah, nanti untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai alat pernapasan manusia ya. Jadi kita akan fokusnya ke manusia, itu alat pernapasan manusia dan mekanisme pertukaran CO2 dan CO2. Juga dengan mekanisme pernapasan ya, itu untuk pelajaran hari ini. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Jadi untuk sistem pernapasan khususnya di alat pernapasan ya, berarti pernapasan berarti fungsi utamanya adalah agar terjadi pertukaran udara, yaitu O2 dan CO2 yang nantinya akan dipergunakan untuk sistem metabolisme pada sel. Gitu ya. Nah, jadi pertama otomatis ya awalnya pasti dari ini rongga hidung. Jadi rongga hidung masuk udara. Nah, nanti masuk ke tenggorokan. Jadi kan jangan lupa ya dibedakan antara tenggorokan dan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu kan yang kemarin kita pelajari di sistem pencernaan, sedangkan untuk sistem pernapasan itu adalah tenggorokan. Nah, ujung pangkal tenggorokan disebutnya faring, jadi ya. Terus batang tenggoroknya itu disebut esofagus dan yang paling bawah itu adalah laring. Jadi ini yang seperti ini ya. Ini adalah bagian dari yang disebut sebagai tenggorokan. Nah, nanti setelah itu dia masuk ke ini nih ya, perpanjangan dari tenggorokan sebelum ke bagian paru-paru disebut sebagai trakea. Nah, nantinya ya yang bekerja paling utama ya, organ paling utama dalam sistem pernapasan adalah paru-paru. Ada dua bagian dari paru-paru. Yang pertama adalah paru-paru bagian kanan tubuh kita ya, bukan dari yang kita lihat di gambar. Dan satu lagi adalah paru-paru yang bagian kiri. Nah, sebelum masuk ke alveolus ya, nanti paru-paru itu kan ada cabangnya. Yang pertama bronkus ya, terus bronkus memiliki cabang lagi disebut sebagai bronkiolus. Nah, nanti di dalam bronkiolus itu nanti ada ini ya, seperti anggur, itu adalah alveolus. Nah, nanti alveolus itu di mana terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2 gitu. Terus di sini ada hati ya. Kalau hati itu sebenarnya bukan bagian dari organ pernapasan. Nah, nanti kalian bisa membaca sendiri ya di bagian bukunya fungsi dari rongga hidung itu apa. Ya, fungsi utamanya menyaring udara, menghangatkan udara ya, supaya suhunya sama dan melembabkan udara. Nah, ini yang sama ya penjelasannya, tadi yang Miss jelaskan, trakea, bronkus, bronkiolus. Nah, ini yang tadi Miss bilang sebagai alveolus nih, yang bentuknya seperti, kalau kalian lihat nih ya, seperti anggur. Nah, ini disebut sebagai alveolus. Nah, darah yang kaya akan O2 masuk pembuluh itu warnanya merah. Nanti ditukar ya dengan darah yang miskin O2 itu yang berwarna biru. Gitu. Itu adalah yang terjadi di alveolus ya. Nah, nanti tinggal dibaca. Nah, terus sekarang kita lihat mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini tidak terlepas ya, kalau secara garis besar itu tidak terlepas dari jantung ya. Kan kemarin kita waktu belajar jantung juga sudah mengetahui ya. Jadi awalnya darah yang kaya akan O2 dipompa oleh bilik kiri, ya, dipompa oleh bilik kiri. Nah, ini nanti baru diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini diedarkan ke seluruh tubuh nih. Nah, baru di sini terjadi mekanisme pertukaran. Nah, selain di sel tubuh, juga yang kaya O2 selain ke bawah ya, ke seluruh tubuh juga dia akan dipompa juga ke paru-paru. Gitu. Ini yang peredaran darah kecil itu ya.
Ini adalah bagian dari paru-paru nih. Nah, nanti ditukar juga yang O2. Jadi yang kaya akan O2 ini masuk, terus ditukar oleh yang kaya akan CO2. Jadi yang CO2-nya keluar. Nah, ya, yang keluar dari yang kaya akan CO2 itu ditukar ke sini. Ya, jadi yang kaya akan CO2 itu ditukar dari bilik kanan. Ya, bilik kanan dari jantung ditukar, nanti masuk, balik lagi gini. Ya, jadi urutannya nanti O2 ya di sel tubuh keluar ya jadi CO2, langsung ke bilik kanan ke sini ya, ditukar ke sini, nanti balik lagi gini. Jadi terjadi siklus. Itu adalah mekanismenya. Nah, terus yang diingat adalah pada pertukaran itu ya, pertukaran O2 dan CO2, darah tidak bisa terikat sendiri, harus diikat oleh hemoglobin ya atau Hb. Gitu. Makanya kalau hemoglobinnya kurang, maka penyerapan O2-nya juga tidak maksimal. Gitu ya. Jadi kalau secara kimia skema reaksinya, si hemoglobin di dalam darah itu akan mengikat oksigen. Jadi oksigen itu tidak berbentuk lepas ya di dalam darah itu, dia berbentuk sebagai oksihemoglobin. Nah, nantinya si hemoglobin juga bisa berikat dengan CO2. Nah, nanti dia dalam bentuknya asam karbonat. Nah, itu nanti kalian bisa baca lagi ya lebih lanjut. Nah, terus mekanisme pernapasan ya di dalam tubuh kita itu ada dua, ada inspirasi. Inspirasi itu in berarti artinya saat udara masuk, dan ekspirasi itu artinya saat udara keluar. Gitu. Nah, ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Diingat-ingat, kalau pernapasan perut yang itu adalah diafragma. Ya, sedangkan kalau pernapasan dada itu melibatkan tulang rusuk. Nah, ini diperhatikan ya. Jadi saat inspirasi, otot rongga dada itu berkontraksi ya. Maka si tulang rusuknya terangkat. Tulang rusuk yang di depannya, yang di dada kita itu membusung ke depan. Nah, karena rongga dada membesar ya, kalau volume membesar otomatis tekanan turun. Nah, tekanan udara itu selalu bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Berarti yang dari luar akan masuk ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam, jadi penuh kan? Nah, kalau penuh berarti nanti tekanannya paru-parunya mengembang. Setelah itu masuk udaranya. Nah, saat ekspirasi adalah tulang rusuknya itu turun ya, turun ke bawah, jadi kempes ke bawah. Jadi kedorong udaranya ya, rongga dada mengecil sehingga tekanan udaranya meningkat. Karena kedorong ya, volumenya mengecil sehingga paru-paru bisa keluar. Sedangkan kalau untuk pernapasan perut sebenarnya sama, tapi yang berkontraksi adalah diafragmanya. Nah, diafragma itu yang mana kan? Kalau tulang rusuk itu yang ini, ya itu tulang rusuk. Kalau diafragma itu ini, ya justru dia itu kalau normal, dia itu bentuknya bengkok. Nah, justru saat dia berkontraksi, dia akan turun seperti ini. Jadi dia akan mendatar. Jadi ya, kalau misalnya ini rongga dada nih ya, ini diafragma, ini saat normal. Nah, pada saat dia berkontraksi, dia akan seperti ini. Nah, turun ke bawah ininya, si diafragmanya. Nah, saat dia bergerak turun, nah disitulah saat udara masuk, karena volume si rongga dadanya membesar. Nah, saat dia naik lagi, kembali ke posisi semula, saat itulah dia akan, rongga dadanya akan keluar. Nah, ini adalah, ya ini inspirasi, ini adalah yang ekspirasi. Gitu. Oke? Oke, untuk hari ini kita pelajaran biologinya sampai di sini. Nanti ada soal latihan, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Dikirim ke Miss di WhatsApp seperti biasa. Kalau enggak, kalian nanti nilainya kurang saat di rapat. Oke? Sampai di sini dulu. Selamat siang semua.